Seorang wanita tua terlihat duduk di sebuah kafe. Pandangannya mengarah ke jalan seperti sedang menunggu seseorang. Wanita itu terus memandangi jam tangannya yang ternyata mati dan berhenti sebelum menunjuk ke angka 8. Setelah cukup lama menunggu tapi yang ditunggu tak juga datang, akhirnya wanita tua yang sangat stylish itu kemudian menuju ke sebuah apartemen. Setibanya di apartemen, wanita itu melihat jasad seorang wanita tua lainnya. Anehnya si wanita tua itu hanya bersikap biasa saja, tanpa kepanikan. Tak lama seorang gadis muda dan cantik menghampiri wanita tua itu. Gadis muda itu memberikan sebuah boneka yang aneh, tetapi si wanita tua seperti sangat senang dan memuji kecantikan gadis muda itu. Siapakah mereka sebenarnya? Lalu kita dibawa bertemu dengan seorang model cantik. Dia adalah Susana. Saat itu Susana sedang melakukan pemotretan untuk sebuah majalah di Paris. Malam harinya Susana mendatangi sebuah klub untuk kembali bertemu dengan seorang fotografer terkenal. Melihat kecantikan dan bodinya yang dianggap cocok untuk konsepnya, Susana pun langsung ditawari untuk bekerja sama. Susana sangat bahagia karena kesepakatan kerjasama itu. Namun mendadak ada sebuah telepon yang masuk. Awalnya Susana terlihat ragu untuk menjawabnya. Namun saat diangkat, si penelepon memberi kabar buruk jika nenek Susana mengalami kecelakaan dan harus dirawat secara intensif. Penelepon itu meminta Susana segera pulang ke Spanyol, karena hanya Susanalah satu-satunya keluarga neneknya yang masih tersisa. Setelah telepon berakhir, tiba-tiba Susana mendengar suara neneknya di dalam kegelapan. Ternyata semua hanyalah memori Susana pada neneknya saat dia masih kecil. Dan kini Susana telah tiba di negara kelahirannya. Susana kemudian tiba di rumah sakit. Saat bertemu dokter yang merawat neneknya, dokter itu menjelaskan bahwa nenek Susana mengalami pendarahan di otak yang membuatnya harus mendapat perawatan intensif, dan hal itu bisa membuat otak si nenek terganggu. Si nenek kemungkinan akan sulit diajak berkomunikasi. Agar keadaan si nenek bisa cepat pulih, dokter kemudian memberikan saran agar si nenek dirawat saja di panti Ureda. Namun karena biaya yang dibutuhkan lumayan tinggi, maka Susana memilih untuk merawatnya sendiri di rumah sambil mencari perawat yang kemudian bisa membantunya. Lampu di rumah neneknya sepertinya mengalami gangguan. Susana pun segera membuka jendela yang sepertinya sudah lama tak pernah dibuka. Namun mendadak Susana tidak mendapati neneknya di tempat semula. Alangkah kagetnya Susana saat melihat neneknya bisa berjalan dan sedang memandangi sebuah lukisan yang menggambarkan dirinya saat masih muda dan cantik. Susana kemudian langsung membawa barang-barangnya ke kamar. Dia melihat barang-barang masa kecilnya masih ada di kamar tersebut. Sejenak Susana bernostalgia di kamar itu. Tak lama kemudian Susana menuju ke kamar mandi. Dia sangat heran saat melihat cermin di kamar mandi yang telah dicat, entah untuk apa tujuannya. Tak lama setelah membuang sampah, tiba-tiba Susana pun kaget saat melihat fotonya dalam ukuran besar terpajang di sebuah reklame. Susana terlihat sangat bangga. Perjuangannya di perantauan tak sia-sia. Lalu Susana singgah sejenak di sebuah toko dan membeli cermin, sebab di apartemen tak ada cermin yang bisa digunakan. Kemudian setibanya di apartemen, Susana langsung menunjukkan cermin itu pada neneknya. Namun neneknya seolah tidak suka. Susana tak peduli dan langsung memasang cermin itu di kamar mandi.
Malam harinya saat Susana sedang membuat jus untuk neneknya, dia menghubungi agensinya dan meminta maaf karena telah melewatkan kesempatan pemotretan bersama fotografer terkenal. Namun pihak agensi meminta Susana tidak perlu buru-buru kembali ke Paris dan fokus saja pada kesembuhan neneknya. Karena saat ini mereka telah menggantikan posisi Susana dengan model lain untuk menggantikan posisinya. Mendengar kabar itu, Susana merasa sangat kecewa. Abu, 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 abu. Beruntung Susana berhasil menyelamatkan neneknya yang tersedak. Tetapi Susana heran saat neneknya memuntahkan gumpalan-gumpalan rambut. Tak mau berpikir aneh-aneh, Susana kemudian meminta neneknya segera tidur. Namun Susana terlihat heran saat melihat sebuah boneka aneh yang selalu neneknya rawat. Setelah neneknya tidur, Susana kemudian melakukan perawatan wajah seperti biasanya. Namun Susana heran karena baru pertama kali dia melihat rambutnya tumbuh uban. Alangkah kagetnya Susana melihat neneknya sudah bergelimangan kotorannya sendiri. Susana pun terpaksa membersihkannya. Susana kemudian memasangkan popok agar neneknya tidak membuang kotoran sembarangan lagi. Prepara y abre para ajustarlo. Párate. Saat malam semakin larut, Susana melihat handphonenya dan perasaannya semakin tak karuan melihat model yang kini menggantikan posisinya. Susana sangat kaget, apakah kejadian barusan hanya sebuah mimpi buruk? Tapi mimpi itu terasa sangat nyata. Lalu seperti biasa Susana menyuapi neneknya, tetapi Susana heran karena neneknya terus meracau tidak jelas. Melihat keadaan neneknya yang semakin memburuk, Susana lalu menyudahi sarapan pagi neneknya. Tapi tiba-tiba Susana heran saat melihat jam yang berhenti sebelum jam 8. Begitupun dengan jam yang ada di dapur. Bahkan di dalam kamarnya semua jam terhenti di jam 8 kurang. Sungguh sangat aneh memang. Siang harinya Susana yang sedang mandi tiba-tiba mendengar seseorang masuk ke dalam rumah. Susana sangat heran dengan kedatangan seorang gadis cantik yang menjenguk neneknya. Ternyata gadis cantik itu adalah sosok gadis yang kita lihat di awal film tadi. Kemudian gadis bernama Eva itu menjelaskan bahwa selama Susana di Paris, dia selalu rutin menjenguk neneknya. Terlebih nenek Susana ternyata juga merupakan teman baik dari nenek Eva yang telah meninggal. Susana makin terlihat bingung. Dan Eva terus mencecar Susana bahwa mereka sejak dulu saat masih kecil sering bermain bersama. Namun Susana sama sekali tidak bisa mengingat kejadian masa kecilnya. Sambil menyiapkan minuman, Susana dan Eva pun melanjutkan obrolan di dapur. Tetapi terlihat keanehan pada Eva. Dia seakan terus memperhatikan tubuh Susana. Kemudian Eva mengungkapkan jika setelah kematian neneknya, dia pun merasa khawatir kepada kondisi nenek Susana yang dirasa mengalami penyakit yang sama seperti neneknya. Dia pun menambahkan jika dalam kondisi itu, nenek Susana memerlukan perhatian lebih agar bisa cepat pulih. Namun karena kesibukannya sebagai model, Susana pun lebih memilih untuk menyewa seorang perawat untuk mengurus keperluan neneknya. Sementara dia akan kembali ke Paris untuk melanjutkan karirnya. Lalu saat Eva akan pergi, dia pun terlihat kecewa dengan keputusan Susana yang mementingkan karir daripada mengurus neneknya sendiri. Setelah beberapa kali gagal mendapatkan jasa perawat, akhirnya ada perawat yang bersedia menjadi perawat sang nenek. Hal itu pun membuat Susana sangat senang karena dia bisa secepatnya kembali ke Paris dan kembali meneruskan karirnya. Malam harinya Susana memberitahu agensinya bahwa dia akan secepatnya kembali ke Paris. Tapi tiba-tiba dia mendengar seseorang sedang mengobrol di depan rumah.
Susana pun penasaran saat melihat neneknya sedang bicara dengan sangat serius. Di tengah keheranannya, Susana lalu segera mengecek kamar neneknya. Suasana di sana semakin membuat Susana panik. Perut si nenek seolah sedang bergejolak berat. Susana lalu segera langsung menelepon bantuan. Namun seperti dipermainkan, saat telepon itu tersambung, kondisi si nenek tiba-tiba kembali normal. Merasa dirinya dipermainkan, Susana lalu segera meninggalkan neneknya sendirian di kamar. Hari berikutnya, Susana mendengar tetangganya memutar sebuah lagu. Susana mulai kembali mengingat kenangan masa kecilnya. Susana lalu menemukan buku harian masa kecilnya. Dia terlihat sangat terharu mengenang momen masa kecilnya itu. Namun kebahagiaan itu berubah saat dia mengingat perayaan pesta ulang tahunnya bersama neneknya. Por nuestro cumpleaños vino una amiga de la abuela. Conozco de la abuela. Sabía muy raro, pero al final estaba rico. Saat itu ketika Susana dan Eva sedang bermain, nenek mereka terlihat melakukan sebuah ritual aneh. Dan setelah kejadian tersebut, Susana seakan amnesia dan tidak bisa mengingat apa yang terjadi. Setelah membaca buku yang ditemukannya, Susana penasaran dan mencoba bertanya pada neneknya tentang ritual aneh yang pernah dilakukan. Tapi si nenek sama sekali tak bisa menjawabnya, bahkan mungkin mendengarnya saja pun tak bisa. Karena tak mendapat jawaban, Susana kemudian keluar dari ruangan dan tiba-tiba dia melihat foto neneknya bersama Eva. Mereka tampak seperti sahabat yang sangat dekat. Malam harinya Susana kembali menyuapi neneknya. Tapi si nenek seolah tak mau menelan makanan dari Susana. Mendadak Susana kembali mendengar suara tawa neneknya dan kini semakin mengganggu. Saat malam semakin larut, Susana yang tertidur pulas tiba-tiba dibangunkan oleh sebuah cahaya yang sangat menyilaukan. Susana merasa bingung dengan situasi itu dan mendadak tiba-tiba saja suasana menjadi sangat mengerikan. Ternyata itu semua hanyalah mimpi. Tak cuma itu, Susana sangat panik saat tiba-tiba dia terbangun di kamar neneknya. Susana takut jika dirinya telah berada di posisi tubuh neneknya. Susana pun semakin ketakutan karena semuanya seakan terbalik. Akhirnya wanita yang akan merawat si nenek pun datang. Dia bernama Adele. Kemudian Susana segera mengajak Adele untuk bertemu dengan neneknya. Adele melakukan perkenalan singkat dengan si nenek sebelum bekerja keesokan harinya. Setelah perkenalan tersebut, Adele kembali pergi karena masih ada urusan yang harus diselesaikannya. Susana terlihat senang karena dengan kehadiran Adele maka dia bisa secepatnya kembali ke Paris. Lalu kemudian Susana berencana berbelanja keperluannya untuk berangkat ke Paris. Tapi tiba-tiba dia heran saat melihat neneknya komat kami tak jelas. Mendadak ada sebuah kecelakaan tak jauh dari situ. Susana yang panik pun segera mengeceknya.
Betapa syoknya Susana saat melihat ternyata Adele yang telah tewas tertabrak. Di saat itu pula keanehan lain terlihat. Susana melihat neneknya terus menatapnya dari jendela apartemen. Susana yang bingung dan panik melihat keanehan pada neneknya kemudian memutuskan untuk pergi. Dalam kebingungan, Susana masih tidak percaya dengan kejadian tadi. Apakah kecelakaan yang menimpa Adele hanya kebetulan atau ada kaitannya dengan neneknya yang sedang kumat kami tak mau ditinggal pergi oleh Susana? Malam harinya saat masih dalam kebingungan, Susana teringat dengan brosur panti Wreda yang pernah diberikan dokter yang merawat neneknya. Susana akhirnya memutuskan membawa neneknya ke tempat tersebut, meski dia harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar. Pagi harinya, Susana yang kembali ke apartemen sangat kaget saat melihat neneknya masih tak beranjak sedikit pun dari jendela yang kemarin. Seolah-olah dia terus berdiri di situ dan menunggunya. Akhirnya meski dengan uang pas-pasan, Susana yang ingin melanjutkan karirnya kemudian menitipkan neneknya ke panti Wreda yang disarankan oleh dokter. Saat merasa semua sudah beres, Susana segera kembali pulang ke apartemen. Tibanya di apartemen, Susana yang merasa bersalah kemudian memasak makanan sekedar untuk mengganjal perutnya. Betapa kagetnya Susana saat api di kompornya tiba-tiba membesar. Tak hanya itu, Susana langsung panik saat mendengar berita kebakaran yang terjadi di panti Wreda tempat neneknya berada. Namun anehnya, semua pasien yang dirawat berhasil selamat dari kebakaran tersebut. Susana semakin yakin jika kebakaran itu adalah ulah neneknya yang tidak ingin berpisah dengannya. Susana yang panik pun langsung mempercepat keberangkatannya malam itu juga. Tapi di luar dugaannya, mendadak neneknya muncul di apartemen. Susana tak ingin percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia ingin lari, tapi seolah dia merasa tidak tega meninggalkan neneknya sendirian. Dia pun tiba-tiba mengurungkan niatnya. Susana kembali melihat neneknya seperti tersedak sesuatu. Kali ini Susana berniat mengakhiri teror dari neneknya. Akhirnya si nenek pun terkapar setelah tersedak jus yang dibuat oleh Susana. Setelah itu, Susana menelepon ambulans agar jasad neneknya bisa secepatnya dievakuasi. Dia pun berdalih jika neneknya mati tersedak dan tak sempat ditolongnya. Tapi tiba-tiba saja Susana melihat foto yang sebelumnya neneknya bersama Eva berubah menjadi foto dirinya bersama Eva. Pertanda apakah ini? ¿Sí? Saat Susana mengangkat telepon, dia kaget karena si penelepon adalah Eva yang bertanya apakah si nenek telah berpindah tubuh. Apa maksudnya perkataan Eva itu? Di tengah ketakutannya, Susana melihat cahaya di balik sebuah tembok. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Susana lalu berusaha meniup lilin tersebut. Di tengah keanehan yang semakin menjadi-jadi,
Susana langsung histeris saat melihat potongan rambutnya tersimpan bersama foto masa kecilnya. Kali ini Susana yakin jika neneknya telah mengincarnya sejak dulu. Saat melihat sosok aneh yang berlari ke arah kamar mandi, Susana mengira itu adalah si nenek. Jam yang selama ini terhenti telah menunjukkan angka 8. Seketika seolah darah Susana terhenti. Akhirnya neneknya berhasil mengendalikan tubuhnya. Meski Susana berusaha melawan, tapi semuanya sia-sia. Si nenek pun mulai melancarkan aksinya. Ternyata si nenek yang ingin tetap muda berhasil menguasai tubuh Susana. Rupanya ritual aneh yang selama ini si nenek dan sahabatnya lakukan bertujuan untuk merebut tubuh kedua cucunya dan dijadikan tubuh baru mereka. Ritual itu berhasil, si nenek mengambil tubuh lamanya dan berbisik, "Tubuhmu kini telah jadi milikku. Tubuh rentaku kini menjadi milikmu." Ternyata kini Susana menempati tubuh si nenek dan hanya tinggal menunggu azab menjemput. Beberapa saat kemudian Eva datang terlihat senang setelah nenek berhasil menyelesaikan ritual dan merebut tubuh Susana. Ternyata yang ada di tubuh Eva pun sebenarnya adalah neneknya. Nenek Eva telah lebih dulu merebut tubuh cucunya, dan kini mereka pun sangat senang setelah kembali muda dan cantik lagi. Sementara itu, Susana akhirnya tewas setelah jiwanya terperangkap di tubuh neneknya.